Malam itu, bandara sudah hampir sepi. Hanya cahaya lampu remang-remang di area parkir pesawat yang masih menyala. Angin dingin berhembus, membawa aroma besi dan oli mesin yang menusuk hidung. Di balik tubuh pesawat raksasa yang baru saja selesai diservis, seorang teknisi senior, Andri Susanto, melangkah pelan memastikan semua prosedur keselamatan berjalan sesuai aturan. Suasana sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah bandara. Tiba-tiba, suara lirih memecah keheningan. "Help me! Help me!" Andri terhenti. Jantungnya berdetak kencang. Suara itu bukan hanya ia yang mendengar. Teman kerjanya juga menoleh dengan wajah pucat. Tapi di balik pesawat, tidak ada siapa-siapa. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh saat ia kembali menunduk, memastikan alat servis, bulu kuduknya semakin berdiri. Pandangannya menangkap. Sosok samar berjalan di balik sayap pesawat, lalu hilang begitu saja. Apa yang ia lihat malam itu hanyalah awal dari sebuah mimpi buruk panjang. Kisah yang kelak membuatnya jatuh koma selama 7 hari, antara hidup dan mati. Karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar bayangan di bandara. Namanya Andri Susanto, atau biasa dipanggil orang-orang sebagai Mbah Andri. Seorang pria sederhana berusia lebih dari 60 tahun dengan wajah yang menyimpan banyak cerita. Tatapannya teduh, tapi di balik keriputnya ada kisah-kisah gelap yang tak pernah ia ceritakan pada banyak orang. Hidupnya puluhan tahun dihabiskan di balik bisingnya mesin pesawat. Ia adalah teknisi senior, orang yang bertugas memastikan burung-burung besi itu terbang dengan aman di langit. Setiap malam, ketika kebanyakan orang sudah terlelap, Mbah Andri justru baru memulai pekerjaannya. Shift malam di bandara bukanlah hal asing baginya. Bandara, tempat yang tampak megah dan terang benderang bagi penumpang. Namun bagi para teknisi yang bekerja di balik layar, bandara juga menyimpan sisi lain. Area remang, hanggar tua, dan parkiran pesawat yang jarang disentuh cahaya. Tempat-tempat itu penuh dengan cerita bisik-bisik. Cerita yang tak semua orang berani mengulanginya. Di sanalah Mbah Andri menghabiskan sebagian besar hidupnya. Ia tahu setiap suara mesin, setiap prosedur keselamatan, bahkan setiap aroma khas logam panas bercampur oli. Tapi ada satu hal yang tak pernah ia bayangkan, bahwa pekerjaannya yang penuh disiplin dan prosedur ketat ini suatu malam akan mempertemukannya dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Sesuatu yang membuatnya nyaris kehilangan nyawa. Sesuatu yang menyeretnya sampai ke ambang koma selama 7 hari. Dan semuanya berawal dari sebuah malam kelam di bandara ketika ia hanya ditemani satu rekan kerja dan suara misterius yang terus memanggil memohon pertolongan dari balik tubuh pesawat. Malam itu, Kamis dini hari. Jam sudah menunjukkan pukul 2:30. Suasana bandara benar-benar sunyi. Hanya suara jangkrik sesekali terdengar dari balik rerumputan yang tumbuh liar di dekat area parkiran pesawat yang sudah lama tak digunakan. Andri sedang bertugas bersama satu rekan kerjanya. Tugas mereka sederhana, kompresor wash, membersihkan mesin pesawat setelah penerbangan panjang. Pesawat itu sudah didorong ke area servis. Lampu peringatan menyala jelas. Dilarang ada yang melintas di belakang mesin. Prosedur standar. Dengan headset di telinga, Andri memberi aba-aba. Clear, putar mesin. Mesin mulai berputar perlahan. Suara deru logam menggema di udara. Namun, saat jarum indikator baru menyentuh 25%, mata Andri membelalak.
Di belakang pesawat, ada dua sosok berjalan santai melintas begitu saja, seolah tidak peduli bahaya semburan mesin. "Kat, Kat, ada orang lewat!" teriak Andri panik. Rekan kerjanya di atas kokpit langsung mematikan mesin. Andri berlari ke belakang mencoba mengejar orang-orang itu. Tapi saat ia tiba, jalanan kosong. Hanya hamparan aspal gelap dan bayangan sayap pesawat. Dadanya sesak. "Mana orangnya?" gumamnya pelan. Ia memeriksa sekali lagi. Tak ada siapa-siapa. Berusaha menepis rasa takut, Andri kembali memberi aba-aba. Mesin dinyalakan lagi. Namun kali ini pemandangan yang sama terjadi. Kedua sosok itu muncul kembali, berjalan pelan, lalu berbalik arah, melintasi jalur yang sama. Baju mereka tampak seperti seragam karyawan maskapai, tapi langkahnya aneh. Hampa, tak terdengar bunyi gesekan sepatu di aspal. Andri berlari lagi ke belakang. Kosong, kosong. Rasanya jantungnya akan meledak, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di benaknya hanya ada satu pertanyaan yang menghantui. Siapa mereka? Atau lebih tepatnya, apa mereka? Sejak malam itu, rasa was-was tak pernah lepas dari hati Andri. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin hanya halusinasi, mungkin hanya lelah karena shift malam. Tapi semakin ia menepis, semakin kuat rasa mencekam itu membayanginya. Beberapa minggu kemudian, giliran tugas lain menantinya. Servis lavatory dan pengisian air di dalam pesawat. Malam itu, pesawat baru saja mendarat. Penumpang sudah turun. Andri masuk sendirian, membawa obat cairan pembersih untuk toilet belakang. Suasana kabin kosong, hening. Hanya terdengar derit kecil dari lantai ketika sepatunya melangkah. Cahaya lampu redup membuat bayangan kursi-kursi tampak panjang dan menyeramkan. Saat ia berjalan ke belakang, matanya menangkap sesuatu. Seseorang masuk ke dalam lavatory. Orang itu memakai jas hitam panjang, topi menutupi wajahnya. Gaya berpakaian kuno, tak seperti kru atau penumpang biasa. Dengan langkah kaku, ia menutup pintu lavatory di ujung kabin. Andri menelan ludah. Siapa itu? Bukankah semua penumpang sudah turun? Pikirnya. Ia mencoba menunggu. Beberapa menit berlalu. Sunyi. Tak ada tanda-tanda orang itu keluar. Akhirnya, Andri memanggil salah satu kru yang masih di luar. "Mbak, sepertinya ada penumpang tertinggal di toilet belakang." Sang kru terkejut. "Tidak mungkin, Pak. Semua penumpang sudah turun." Mereka berdua berjalan ke belakang. Jantung Andri berdegup keras. Ketukan pertama di pintu. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Ketukan kedua lebih keras. Tok, tok, tok. Masih sunyi. Dengan ragu, sang kru memutar gagang pintu. Dan begitu pintu terbuka, kosong. Tidak ada siapapun di dalam. Toilet itu hampa, sunyi. Bau pembersih masih segar. Andri mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Padahal ia melihat jelas. Seorang pria berjas hitam masuk ke sana. Bahkan pintu itu ia lihat sendiri menutup. Suara kru bergetar. "Pak, ayo keluar sekarang." Tanpa pikir panjang, Andri berlari bersama kru, meninggalkan kabin kosong itu. Tapi malam-malam berikutnya, bayangan sosok misterius itu terus menghantuinya. Dan pada akhirnya, teror tersebut tidak hanya terjadi di bandara, tapi juga mulai mengikuti Andri hingga ke rumahnya sendiri. Setelah insiden demi insiden di bandara, Andri mulai merasa hidupnya tak lagi sama. Bayangan sosok-sosok misterius itu tak berhenti menghantuinya.
Bahkan ketika ia sudah pensiun, mencoba hidup tenang bersama istri dan anak-anaknya, teror itu seakan ikut pulang ke rumah. Suatu malam, tubuhnya mendadak panas. Demam tinggi membuatnya menggigil. Istrinya panik, mencoba membelikan obat. Namun sebelum ia sempat minum, kesadarannya hilang. Yang terjadi setelah itu hanya diceritakan oleh istrinya. Selama berhari-hari, Andri seperti orang lain. Matanya melotot kosong, tubuhnya memberontak, buang air sembarangan di ruang tamu, mulutnya tak henti meracau. Ia seperti bukan lagi dirinya sendiri. Akhirnya, ia dilarikan ke rumah sakit. Kedua tangan dan kakinya diikat di ranjang besi karena tubuhnya terus meronta tak terkendali. Dokter hanya bisa menggeleng. Istrinya menangis setiap malam di sisi ranjang. Dan saat Andri sadar, ia sudah 7 hari koma. 7 hari penuh berada di ambang hidup dan mati. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah pengakuannya setelah sadar. Di ruang ICU, saat ia terbaring tak berdaya, Andri merasa ia melihat satu persatu orang yang datang menjenguknya. Semua wajah ia kenali. Semua, kecuali satu. Ada satu sosok yang datang, berdiri di balik kaca ruang ICU. Menatapnya datar, tanpa senyum, tanpa kata-kata. Ia mengenal wajah itu. Wajah orang yang selama ini ia curigai sebagai dalang dari semua penderitaannya. Namun istrinya bersumpah, orang itu tidak pernah datang menjenguknya. Siapa sebenarnya sosok itu? Makhluk apa yang masuk dalam tubuh Andri hingga membuatnya nyaris kehilangan nyawa? Dan benarkah ada seseorang yang sengaja mengirimkan malapetaka ini kepadanya? Kisah ini belum selesai. 3 hari setelah pulang dari rumah sakit, kondisi Andri masih lemah. Langkahnya goyah. Tubuhnya harus selalu ditopang istrinya. Malam itu, saat semua keluarga mencoba tidur, ia justru terjaga. Suasana rumah gelap. Hanya lampu temaram di ruang tamu yang menyala. Dari tangga lantai atas, Andri melihat bayangan-bayangan hitam perlahan turun. Bukan 1, bukan 2, melainkan 10 sosok. Semua laki-laki, semua asing. Wajah mereka samar, tapi tatapan mata mereka menusuk seperti ingin menelan dirinya hidup-hidup. Andri terperangah. Ia menggenggam tasbih, melantunkan wirid dengan suara bergetar. Tapi semakin ia membaca doa, semakin jelas sosok-sosok itu menampakkan diri. Ia menoleh ke istrinya, berbisik panik. "Bu, mereka ada di sini. Banyak sekali orang di rumah kita." Namun sang istri hanya menatap kebingungan. Baginya ruang tamu kosong. Tak ada siapapun. Andri gemetar. Ia mendegakkan tubuh meski hampir jatuh. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Mau apa kalian? Kalau butuh tebusan, Aki kasih. Tapi jangan ganggu keluargaku." Air mata istrinya mengalir. Bagaimana mungkin suaminya yang baru sadar dari koma, kini kembali berteriak pada sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu Andri tidak tidur. Ia terus melawan, membaca doa hingga azan subuh terdengar. Baru setelah itu, sosok-sosok itu lenyap, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Dan sejak hari itu, Andri tahu apa yang menimpanya bukan sekadar sakit biasa. Ada sesuatu yang dengan sengaja dikirimkan padanya. Sesuatu yang ingin menghabisinya perlahan. Kisah Andri adalah bukti bahwa hidup tak selalu berjalan di jalur logika. Seorang teknisi senior yang terbiasa dengan mesin-mesin canggih dan prosedur keselamatan modern justru kalah oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dari malam-malam mencekam di bandara, penampakan sosok misterius di balik pesawat,
hingga 7 hari koma di rumah sakit, semua menjadi satu rangkaian teror yang hampir merenggut nyawanya. Namun di balik semua itu, ada satu pelajaran penting. Kekuatan doa, kesabaran, dan cinta keluarga adalah benteng terakhir ketika manusia berhadapan dengan kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Sampai hari ini, Andri masih mengingat jelas detik-detik yang menatap wajah asing di ruang ICU. Sosok yang tidak pernah datang menjenguk, tapi hadir di hadapannya dengan tatapan dingin. Sebuah misteri yang mungkin tak akan pernah terjawab. Dan bagi kita semua, apakah mungkin malam ini, di balik gelapnya kamar, ada sosok lain yang diam-diam juga memperhatikan? Kalau kisah ini membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang merasakan merindingnya cerita ini. Karena masih banyak kisah nyata lain yang lebih menyeramkan menunggu untuk diceritakan.